Yeskiel pasal 12 ayat 2 sampai dengan 28. Katakanlah, hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Maka engkau anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Pergilah dari tempatmu sekarang ke tempat yang lain seperti seorang buangan di hadapan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di hadapan mata mereka, seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di hadapan mata mereka perbuatlah sebuah lubang di hadapan mata mereka perbuatlah sebuah lubang di tembok dan keluarlah dari situ. Di hadapan mata mereka taruhlah barang-barangmu ke atas baumu dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu sehingga engkau tidak melihat tanah, sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti barang-barang seorang buangan, dan pada malam hari aku membuat dengan tanganku sebuah lubang di tembok. Pada malam gelap aku keluar, dan di hadapan mata mereka aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. Pada hari besoknya datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Ucapan ilahi ini mengenai raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, aku menjadi lambang bagimu. Seperti yang kukatakan ini, begitulah akan berlaku kepada mereka sebagai orang buangan. Mereka akan pergi ke pembuangan. Dan raja yang di tengah-tengah mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas baunya pada malam gelap dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok supaya ada baginya jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah itu. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku dia akan terjebak, dan aku akan membawa dia ke Babel, tanah orang Kasdim, tetapi tanah itu sendiri tidak akan dilihatnya, ia akan mati di sana. Dan semua yang di sekitarnya, para pembantunya dan para tentaranya, bala tentaranya, akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Tetapi aku akan meninggalkan sedikit dan mereka yang luput dari pedang, dari kelaparan, dan dari sapar, supaya mereka menceritakan segala perbuatan-perbuatan mereka yang keji di antara bangsa-bangsa di mana mereka datang, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, makanlah makananmu dengan gemetar dan minumlah air dengan menggigil dan dengan hati yang cemas. Dan katakanlah kepada penduduk negeri ini, beginilah firman Tuhan Allah tentang penduduk Yerusalem yang di tanah Israel. Mereka akan makan makanannya dengan hati yang cemas dan minum air dengan hati yang gundah gulana, supaya tanah mereka menjadi sunyi sepi.
lantaran isinya sudah lenyap oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua yang tinggal di sana. Kota-kota yang masih didiami orang akan menjadi reruntuhan dan tanah itu akan menjadi sunyi sepi, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, sindiran apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel yang berbunyi sudah lama berselang, tetapi satu penglihatan pun tak jadi. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghentikan sindiran ini, dan orang tidak akan mengucapkan lagi di tanah Israel. Sebaliknya, katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat dan tiap penglihatan akan jadi. Sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu ataupun tenungan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel. Sebab aku Tuhan akan berfirman, dan apa yang kufirmankan akan terjadi, dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman, dan aku akan mengenapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihatlah, kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh, nubuatnya yang diucapkan waktunya masih lama. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapa, kami sangat berterima kasih kepadamu karena hari ini sangatlah menyentuh hati kami bahwa gejolak dunia hidup dalam maut. Roh pemberontak tidak akan melihat kemuliaan. Biarlah Engkau yang bicara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Di kebelah Tuhan, silakan duduk kembali. Ayatnya banyak ya saudara ya, kemeng ya. Sebetulnya nggak kemeng saudara, karena Tuhan itu berkuasa atas hidup manusia. Amin. Jadi inilah waktunya Tuhan membuka satu tabir rahasia ya. Ayat emasnya adalah itu, simpan saudara dan catat. Yesaya 12 ayat 2. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat ya, dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Paham saudara maksudnya? Maksudnya adalah bahwa keadaan dunia ini sudah kacau ya. Mereka memiliki tanggungan masing-masing, gak peduli itu pelayan Tuhan, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang dunia, semuanya itu rata banyak persoalan. Tetapi saudara harus ingat bahwa di dalam Yesaya 12, 2 sampai berapa tadi? 28 ya, 28 bener ya, ayat 12, pasal 12 ayat 2 sampai 28 itu menerangkan dengan jelas bahwa ini sudah waktunya, tidak menunda-nunda. Kenapa? Karena orang-orang pemberontak itu berkata, saudara, bahwa itu loh penglihatan apa, doa gak mempan, apalagi penglihatan. Padahal Yeskiel itu sering dibawa oleh Tuhan kemana-mana. Ya, jadi pada waktu dia berdoa, ikut aku pergi ke seberang, pergi kemana. Salah satunya adalah di Sungai Kebal, ya, di situ ada penglihatan. Dan besok kapan kita bahas penglihatan itu, yang penting sekarang adalah di dalam dunia yang penuh dengan fana ini, yang penuh dengan gejolak yang tidak baik ini, banyak masalah. Ya saudara ya, permasalahan ini yang membuat kita ini protes ya. Aku sejauh ini mencintai Tuhan kok kayak gini ya.
doa, oh, buktinya apa? Gitu saudara. Jadi ingatlah Yesaya 12:2-28 ini mengenai tentang pemberontakan manusia yang tidak mengenal Tuhan dan orang yang sudah mengenal Tuhan. Itu intinya gitu. Kalau kita ambil garis besarnya. Jadi kalau gejolak dunia ini bergelora, hidup itu mesti mengarah ke maut. Kenapa? Karena orang sudah hidupnya kamu, aku. Ya, prosesnya seperti itu. Tetapi di dalam hukum Tuhan di sini, sebetulnya Tuhan ini memberikan proses untuk mata hati kita itu bisa melihat. Dan proses itu tidak seperti di Yesaya 12 ayat 2, ya. Di tengah-tengah kaum pemberontak itu yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat. Jadi kita ini tahu hal ini, ya, tetapi kita ini menyampingkan kuasa Tuhan, tidak mengutamakan kuasa Tuhan, hingga dalam pergumulannya itu banyak masalah terjadi, gak selesai-selesai, bertubi-tubi, dan itu pun tidak masuk akal. Intinya kayak gitu kan, intinya kayak gitu. Tapi ingatlah baik-baik bahwa kalau kita jeli, mata rohani kita ini bisa melihat bahwa Tuhan itu lagi memproses kita. Bahkan di sini katakan, kalau kita benar-benar diproses, kita akan memiliki telinga, mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar. Sudah melihat kenyataannya nggak sama, nggak podo, nggak sama, dengar pun mana mau. Jadi sakar-karpe dewek. Paham bisa? Ngatur-ngatur sakar-karpe dewek, terus diatur-atur, semuanya itu kayak aku yang benar gitu, kamu yang salah. Padahal di dalam Tuhan tidak ada seperti itu. Di Yesaya tidak ada yang salah. Semuanya Allah itu dengan terbuka berkata bahwa gak ada yang sempurna manusia itu. Tapi marilah kita belajar untuk melihat, belajar untuk menyimak dengan kejadian yang kita alami, belajar untuk mendengar dengan apa yang kita hadapi ke depan, apa yang harus kita lakukan. Contoh nih, saya tahu bahwa hari-hari ini saya sibuk, ya. Karena sibuk itu kadang saya tidak memikirkan tubuh saya. Tubuh saya ini umur, jadi cepat jalannya ya so keselimpet. Benar enggak? Benar enggak, saudara? Benar apa saya yang benar, no? Benar ya, karena umur kan. Nah, karena saya cepat-cepat jadi saya ngangkat galon, bukan galon, ngangkat air itu 3 bak penuh-penuh. Terus begitu saya menggendong bayi. Segitu terus kaki saya sudah kayak gitu, sik makan kerupuk blinjo, gitu. Sudah kayak gitu, sik puasa, jual mahal kan? Aku puasa bukan ben sakti sudah, biar Tuhan itu berbicara apa yang saya lakukan, tapi kamu banyak pelanggaran, betul toh? Kamu itu punya mata rohani, kamu nggak jeli. Lek kamu tuh tahu umur, kenapa kamu kok mbok paksain kerja sampai kayak gitu gitu. Maksud saya benar selesai. Tapi yang tubuhnya yang nggak pas, jadi ya keseleo, saudara. Itu enggak? Dengan keseleo itu saya baru sadar, nah, berarti mata rohani saya ini kurang jeli dan nggak mau dengar suara Tuhan. Coba kalau kita dengar dan tenang, karena tergopoh-gopoh, bingung, waduh ini apa? Begitu saya itu sudah berjalan sehari, terus saya yang hari ini saya tenang. Dia, saya tahu, malah Bika itu nggak mau digendong plus. Dia, nanti kalau dia melanggar setrum tuh, no, ini lucu, nyempluk itu, biasanya pura-pura gini, no, gitu. Mencucu dia, nggak suka.
tak bilang itu nanti nyetrum, sakit, nanti sakit gitu. Dia ketawa. Dia nggak ngerti Mas Ian. Tapi dia berusaha untuk ngerti. Buktinya apa? Dia diem. Setiap kali dia mau megang tuh matanya lihat ini sih, dan lihat saya. Lihat saya udah kayak mentelung gitu, dia sudah. Nah gitu saya. Itu Bika loh, itu Bika loh. Jalan dia berangkang ke sana, meninggalkan saya. Kan tuh tempat tidurnya lebar. Waduh ini nanti kaki ini sakit nih, minta gendong apa? Tidak loh sudah. Diam di situ mau kayak di situ. Nanti saya ketiduran gitu, karena saya sudah kecapean ya tidur. Dia ada di samping saya. Kaget saya. Ini rambutnya kan kena angin loh Mbak. Membuat saya geli jadi apa ya ini tak gini-gini rambutnya Bika. Terus saya lihat dia gitu, senyum gitu. Terus saya bilang lucu kamu ya, enggak kemana-mana kok, pinter kamu. Gini-gini dia. Terus itu ada lagu anak-anak tuh, dia nari-nari. Dia menghibur saya saudara. Udah kan? Dan dengan seiringnya waktu juga datang jemput juga datang. Saya bingung saya. Tuhan tak selalu. Ini opo nih, aku mau mandi tidak bisa, mau apa-apa tidak bisa. Kan tinggal tidak bisa saudara. Dia berangkat sendiri. Akhirnya saya lihatin aja. Saya bilang sama rohnya dia, Bika kamu di situ aja ya. Rohnya. Di situ saudara. Tapi saya juga tidak pernah meninggal. Dia saya ambil tas make up saya dan saya benahi. Diam aja. Terus dengarin anak ini, gitu. Dengarin anak ini kok diem, ngadepi ke sana diem. Ternyata pensil mata saya yang lembek itu dijur, ceret. Sini semua ceromot, semua coklat. Loh, itu dia sakral saja. Udah gini, nggak suka tangan saya, lepas ya. Tapi ini udah coklat semua. Ya ampun, Bika, gitu nih. Apa sih kamu tuh kerja mainan? Gak suka dia. Ya udah, kamu nggak ngerti ya udah, Ama nggak marahi kamu. Tak ambil, tak ringkesi kamu. Dilihatin. Terus tak lapin. Terus dia gini. Mulai gitu sudah. Terus saya peluk dia loh. Ama kan nggak marahi kamu. Jangan ya, nanti kamu nggak mau di sini kan tuh racun. Tidak boleh ya. Tak ciumi dia. Dia meringis. Itu Bika. Saya amanya, bukan namanya. Tapi saya tahu dia sayang saya. Apalagi Tuhan Yesus. Ketika kita melanggar, Tuhan tidak akan mengutuk kita, tapi dia beri kesempatan. Betul nggak? Betul nggak? Kalau Bika tadi bukan tak beri kesempatan, tapi tak beritahu. Wah ini acur semua nih. Ini kesayangannya Ama yang coklat ini tidak bisa coklat ini habis sudah dijur dia. Tapi dia diem. Sampai diambil semua itu diem, tidak bergerak, diem lama, tak diem itu. Dan terus tak lapin, baru dia mewek. Sama. Ketika kita melanggar, Allah itu tidak bertindak apapun. Allah melihat kita sampai ke dalam hati kita. Nih, kamu tuh mempunyai mata untuk melihat, tapi kamu tidak melihat. Kamu itu mempunyai telinga untuk mendengar, tapi kamu tidak mendengar. Karena itu Allah selalu memberikan pengertian kepada kita. Lewat apa? Firman. Lewat apa? Pujian. Lewat apa lagi? Puisi. Lewat apa lagi? Apa aja yang ada di sekeliling kita itu bisa kita contoh. Apa aja saudara? Ketahuilah bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Ketika saya ngelapin itu tangannya Bika, banyak itu baru saudara. Jadi hancur-hancur gitu, waduh, eman-eman dalam hati saya. Tapi apa? Bika sih kecil. Jadi saya lapin semua, sampai kuku-kukunya itu tak ambil dari kuku saya itu, mungkin dia sakit ya saudara. Dia tidak berani ngomong. Begitu saya bersih itu, saya bilang, dah bersih ya, jangan kuak-kuak lagi.
tapi mewek-mewek dia. Ama nggak marahi kok. Ama sayang, tak pelui dia. Jadi saudara, sebetulnya Tuhan itu lebih kasih dari saya, seperti dengan BK. Dia lebih mengerti keadaan saya. Dia lebih mengerti keadaan hidup saudara. Kenapa? Karena kronologi hidup kita mulai dari kamu dalam kandungan. Dengarkan, mulai dari kandungan sampai kamu menutup ajalnya. Allah sudah tahu. Begitu ada pelanggaran, dia pasti memberikan pengertian-pengertian. Dan pengertian-pengertian itu kalau tidak kamu lakukan, berarti kita kena apa? Dampaknya kan? Betul nggak? Saya kaki saya kena dampak. Wis ngerti gini kok maam belinjo, si anu. Alasannya saya bilang, ya karena kan punya sedikit eman-eman yang dibuat. Acur kan, tak amplok gitu maksudnya. Wah, tambah di kabeh. Intinya gitu. Akhirnya dengan kronologi itulah saya tahu bahwa itu pelanggaran. Tidak salah kalau kaki saya sakit kan gitu. Jadi sama, ketika kita melanggar, sebetulnya kita tuh ngerti bahwa ini enggak. Kita tuh menunggu sesuatu itu tidak menyenangkan, saudara. Tetapi bersama Tuhan kita melewati. Tapi kita ini sering mendoktrin hidup kita. Terus aku gak cocok dengan kamu. Terus aku gak suci dengan kamu. Padahal hukum Tuhan itu tidak seperti itu. Harus mengasihi dan mengampuni. Apapun sak bejate orang. Nah, kamu harus bisa mengampuni. Sadar gitu, saudara. Tapi kalau kita tidak sadar, iblis akan menengokkan kamu untuk melihat sesuatu yang indah. Padahal itu bosok, kasarannya gitu. Kebahagiaan yang kamu alami yang sementara itu, saudara, yang kamu lihat dengan sementara itu berbahaya. Demikian juga kehidupan kita. Ketika saya mendapat telepon dari seseorang yang saya tidak kenal, saudara, itu pagi jam berapa ya kemarin tuh? 10 atau 11 ya. Ini Ibu Titik ya. Boleh saya minta doa? Boleh. Saya berdoa, rohnya tidak ada. Saya bilang sama orangnya, kamu punya tubuh, punya roh, punya jiwa. Jadi kalau tubuhmu itu tidak ada masalah, tetapi rohmu itu tidak ada. Nah, orang bayangkan kalau orang tidak ada mati tuh, saudara. Makanya saya bilang datanglah ke ibadah, karena lewat telepon tuh nggak pas kan gitu. Akhirnya besok hari ini dia telepon, dia bilang gini, tak pikir-pikir, nah itu saudara. Tak pikir-pikir memang hidupku itu kacau. Dia bilang gitu. Jadi ya layaklah rohku tidak ada, tapi kan tidak mati. Terus siapa nasibku kayak gini? Loh, aku juga bukan meramal, tapi aku ini hamba Tuhan, doa ya. Bukaan hatimu, sukacitao kamu. Lewatono hari-harimu bersama dengan Tuhan. Aku ini juga mau ikut pelayan, yo ikut tau. Sorak-sore kamu. Jangan kamu menyesali hidup ini. Walaupun mungkin di antara kita mau pelayanan itu kita masih apa ya, orang bukan nutup. Memang karakter orang. Jadi kalau diem ya tidak ada masalah toh. Pokoknya kita melayani. Itu yang membuat kita sukacita. Saya kenal dengan kalian semua itu sudah berapa lama. Dan saya tahu bahwa karena hukum kasih kita menjadi persaudaraan erat. Itu yang membina hidup kita sampai detik ini. Kalau enggak, mungkin kita akan bermusuhan saat kamu melukai aku. Atau saudara tak lukai. Pasti saudara akan berdendam dan benci. Karena di dalam hukum Tuhan, gejolak dunia ini boleh tak karuan. Tapi karena kita punya hukum kasih, kita saling menjadi persaudaraan yang erat. Gak ada yang namanya membenci. Karena itu mau. Jadi marilah kita imani, ya saudara. Kemudian dia bilang gini, ya sudah, apa yang saya lakukan? Ya kamu datang aja di ibadah. Jam berapa dia ini tak tanya, tak terang semua. Ngenyang. Boleh enggak kalau hari Minggu? Bukankah Minggu itu ibadah? Ya, kamu Minggu ibadah, ya ibadah dulu baru hari Senin di tempat saya. Senin itu waktu saya kerja, Bu. Oh ya udah, tunggu aja sampai libur. Nggak benar. Terus orangnya bilang gini, gak santan, gak tahu, gak santan tahu maksudnya, gak sabar.
Aku undang cepet selesai, rohku undang balik, undang cepet selesai, semuanya masalah selesai. Itulah sifatku. Ya saya bilang puji Tuhan. Dilakukan. Tapi saya harus izin kerja bagaimana ini? Boleh nggak sama Tuhan? Loh, kok tanya saya? Itu kan menurut kebijaksanaan Anda. Kalau kamu merasa di situ tidak mampu, tidak bisa, kenapa kamu paksain untuk izin? Tapi kan ini penting, Bu. Ini penting sekali. Kami tidak pikir, kok ini boy, ternyata dibanter, dipusui dong. Penting loh, mungkin mendelik. Saya bilang ya memang penting, gitu loh sekali. Tapi yang penting adalah kerja, dapat uang, gitu loh. Iya, tapi ini juga bahaya sekali. Ilmu ini bahaya, itu bahaya sekali. Iya, memang bahaya. Gitu. Tapi mesti ada hari libur. Ya, tapi saya tidak serantan, Bu. Ya sudah, lakukan, tapi jangan menggerutu. Betul enggak? Iring Tuhan kok ngomel? Gak boleh. Kamu kalau mau niat datang ke tempat ibadah, mau konseling, tapi tidak boleh ngomel. Iya ya, tapi aku ini memang kayak gitu karakternya, jangan dibiasakan kayak gitu. Saya bilang gitu. Ya sudah, mulai besok saya tidak menggerutu. Oh puji Tuhan, saya bilang gitu. Baru ditutup, ngomel saya nutup. Pendeta kok karepe dhewe gitu sih. Nah, saya karepe dhewe apa itu bocoran dari Tuhan. Terus Tuhan bilang seperti ini. Tuhan katakan, "Hei anak manusia." Saya begitu, "Hei anak manusia, marilah ikut aku." Kemana Tuhan? Ke orang tuh nggak mau, orang yang karepe dhewe. Nggak apa-apa, biar kamu tahu. Nanti lek dia nyemes, aku yang akan bertindak. Engkau yang akan bicara, enggak Tuhan, Tuhan aja, ya sudah aku nanti yang bertindak. Sungguh aja dibawa ke sana. Ya ampun saudara. Ini kamar ya saya. Depan tuh TV besar, layar lebar, gitu. Tak pikir yang dia TV itu untuk puji-pujian, dia anak Tuhan. Ternyata lagu cinta. Tak pikir lah itu untuk khotbah ya tidak apa-apa, ikut drama ya tidak apa-apa. Ternyata film pembunuhan itu saudara, yang serem-serem, ada setan, yang teror apa ya, horor pembunuhan, yang ini dipenggal, serem enggak gitu? Serem kan? Hanya saya bilang Tuhan, kok kayak gini sih orang ini, kan ya serem Tuhan. Ya itu makanya rohnya tidak ada ketempelan gitu, matang Tuhan. Terus apa yang saya lakukan? Ya bilang, TV itu buang sudah. Loh, matang Tuhan itu sok memang gitu Tuhan. Enggak apa-apa. Hanya saya besok harus ngomong bahwa itu TV-nya ada rohnya. Harus dibuang. Matang sudah. Emang kan? TV sok gede-gedenya suruh buang. Kenapa? Karena dia sudah mengimani bahwa TV itu asik untuk lihat horor, pembunuhan, terus apa, beranak dalam kubur, itu kan tidak ada masalah sebenarnya, tapi dia tidak pernah mendengarkan khotbah. Bagaimana pendalamannya? Halo, apakah sudah begitu? Halo, dengarnya puji-pujian cuma satu kali tok, tapi dengar nih ini itu tiap hari. Enggak apa-apa Bu, kan aku biar tresno ambil suamiku. Oh enggak apa-apa, tapi kamu juga tetap tresno sama Tuhan. Betul kan? Nah, sudah loh, itu TV sudah. Sekarang di ruang makan. Loh, ruang makan tuh panjang, sudah tidak tahu berapa meter. Deketi anakku. Aduh apa lagi Tuhan, ojo sampai ada darah atau cacing atau apa. Sudah deketi sudah roh saya. Ya ampun, minuman-minuman yang tidak baik di situ semua terpajang dan tiap saat minum. Terus di situ sebelah sana tuh pak-pakan rokok itu bukan 2-3 pak, bendelan-bendelan, bengkelan sak gini. Terus belum yang sebelah sana lagi itu kayak ada toples, dalamnya itu kayak ada surat. Jadi itu kayak begitu diambil, dia mau melakukan apa ya itu dilakukan. Aneh saudara. Saya bilang, ini berarti hidupnya tergantung dengan kertas itulah. Lah iya lah, kata malaikat Tuhan. Sudah, saya harus siapa? Yes, tegur aja semua. Yes Tuhan, tanggung dewek Tuhan, aku tidak mau ngomong orang ini, tidak mau.
males ya, karena orangnya selalu benggel gitu ya. Saya enggak mau, saya enggak bisa berdebat. Saya bilang gitu, Tuhan bilang enggak apa-apa, nanti aku yang maju. Dato, sekarang masuk ke dapur, kaget saja. Kalau di dapur itu saudara, sini ini ada apa? Ayam. Jadi si gandol di situ ngantong. Ayamnya sudah dibakar. Terus ini ada babi, terus ini ada buah apa tuh, mungkin kelinci saudara. Semua tuh gantung semua saja. Mulai tembik. Itu ya ngeri saya. Siapa Tuhan? Ya karena mabuk, tidak rasa dimakan aja. Jadi tubuhnya dia ini sudah penuh dengan sarang sampah. Waduh, pusing dah. Ayo masuk ke toiletnya. Waduh, apalagi Tuhan, sudah. Saya udah lihat gini, udah serem kan. Sudah, masuk ya aja. Loh, begitu masuk saudara, minta ampun. Baju itu 1,5 bulan gak dicuci, gak diapaan, dikum, tok buah, ini gak karu-karu. Cuacing di mana-mana, di tembok-tembok. Bagaimana hidup sehat kalau dalam pribadi dia tidak ada kebersihan? Halo? Jadi ingatlah bahwa roh pemberontak itu tidak akan bisa menemukan, tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan, karena di dalam hidup kita sudah bersarang banyak roh yang tidak baik. Gak boleh kan? Marilah kita belajar untuk hidup sehat. Itu yang penting. Amin. Amin. Ya. Ada satu kesaksian yang saya terangkan di sini. Nanti kemudian ada beberapa kesaksian, ya. Tapi saya akan ambil satu kesaksian sebelum saya tutup, saudara. Saudara, saya itu memiliki teman di luar pulau, ya. Dia lugu sekali, perempuan, bukan lagi saudara. Satu hari dia nangis. Saya bilang, kenapa kamu nangis? Biasanya aku yang nangis, kamu kok yang nangis? Gantian, gitu. Kenapa? Aku loh sudah janji sama Tuhan tidak mau menikah, gitu. Loh kenapa? Kan kamu tidak ada urusan gitu. Ya melok-melok kamu, loh tidak boleh loh ikut-ikut itu, nanti jadi bunglon, saya bilang gitu. Aku tuh terus akhirnya pacaran. Saya pacaran itu 3 tahun, tapi aku tidak bilang sama kamu. Sekarang ini aku sumpek sedih. Kenapa? Karena aku diputus tiba-tiba. Kenapa? Karena orang tua tidak setuju. Kenapa? Karena ini luar pulau. Kenapa? Pokoknya alasan semua panjang lebar. Saya ini gini, sudah doa aja. Ya udah, kita doa. Begitu doa, Tuhan itu bilang, kamu kuasa, suci'no dirimu dan kudusno. Aku nanti akan memberikan sesuatu di dalam hidupmu, mata rohanimu, agar kamu tahu jawabannya. Dan kamu akan mendengar apa yang aku katakan. Gitu. Terus amin. Saya bilang, ingat loh, Tuhan bilang kamu harus benar-benar berpusat pada Tuhan, berdoa, 12 malam doa, sering doa. Ya, dan ternyata dia tidak ada waktu untuk doa, saudara. Ternyata dia itu bekerja dari pagi sampai fajar. Saya kaget, loh, kok kayak gitu loh. Dibuka kronologi sama Tuhan. Ayo kamu ikut sama aku. Roh saya keluar ke tempatnya orang itu. Ya ampun Tuhan. Jadi orang ini tidak mau membuang sesen pun uang, tidak mau rugi. Hari ini ditarik sana, ikut kerja. Hari ini tarik sana. Jadi ini kayak dia ini kayak pelaris. Sana mau situ mau, dia semua suka karena dia suka kerja. Akhirnya saya bilang mungkin ini ya Tuhan, pacarnya putus gara-gara ini. Tuhan bilang belum waktunya, memang bukan jodohnya dia. Apakah dia pasti ada? Ada. Tapi tunggu. Oh ya udah. Akhirnya saya telepon dia. Wes, kamu ojo kerja ya. Cari uang. Doa. Waktunya doa. Kamu waktu tidur sebentar tok langsung kerja. Ayo doa. Dia sih maksa, enggak, aku sudah doa. Enggak, kamu bohong. Enggak, udah terus akhirnya Tuhan tunjukin di sini. Dia kaget. Wah, sekarang kamu tambah sakti, belum gitu saya bilang saya bukan sakti. Nah, itu sih apa nama? Tuhan itu memberikan mata hati kita untuk menyatu dengan orang itu sehingga dibukanya kronologinya. Nah, demikian juga
Karena kita mendengar, maka semuanya diungkapkan. Coba kalau saya tidak dengar, tidak mau lihat, ya mungkin dia tidak tahu kesalahannya. Akhirnya dia mulai membenahi ya. Dari jam 12 malam dia sudah stop. Dia berdoa. Ya, dia minta doa sama saya. Akhirnya dia ngomong gini, sudah 40 hari kita berdoa bersama-sama. Dia bilang gitu. Tapi saya tidak merasakan apa-apa itu ya karena imanmu aja. Ya, karena kamu tidak mau maju-majunya mbak aku. Coba kamu maju sendiri. Ikuti jalan Tuhan. Ya udah. Ya sudah, jangan doa sama aku dan gitu. Lepas ya. Saya tidak tahu dia dihitung berapa hari. Dia ngeband lagi, saya sudah 3 bulan doa. Terus ya Tuhan tunjukin pada saya. Kenapa? Itu bukan jodoh saya. Kenapa? Ya ternyata dia punya pacar lagi. Bahkan pacarnya ada 2. Oh ya puji Tuhan dalam hati saya. Tapi saya tidak mau ngomong. Saya takut nyakiti dia. Ya udah toh. Apa yang kamu pikirin? Ya gitu. Sudah sekarang kamu jalannya aja hidup ini. Ya udah, aku pengen kayak kamu. Tidak boleh pengen kayak kamu. Orang hidup tidak boleh kayak si A, kayak si B. Tapi orang hidup itu harus pribadi kita yang mengambil sikap. Paham sudah? Jadi tidak boleh, oh karena itu aku begini, oh karena ini. Tidak boleh. Itu harus, oh ini loh Tuhan, aku mau mencintai Engkau. Oh ini Tuhan, aku mau melayani Engkau. Itu sesuai dengan keinginan kita, kemauan kita. Hanya dia bilang, ya udah, begitu aku tak mau belajar mencintai Tuhan. Oke, tidak apa-apa. Terus kemarin malam ya, saya lupa. Dia ngebel, nyanyi aja, nyanyinya itu saya tahu lagu itu, tapi saya susah sudah lagu itu. Lagu yang dinyanyikan itu lagunya yang baru, saudara. Dan saya tahu bahwa lagu itu juga saya suka juga lagu itu, tetapi saya tidak bisa menyanyikannya. Ya, tapi dia nyanyinya enak, saudara. Membuat saya itu kagum dengan suaranya dia. Kenapa? Gini, ku kagum caramu mencintaiku. Itu ya bisa kan ya? Coba didengerin ya. Dan nanti kita akan menyaksikan satu kesaksian ya. Ku kagum caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ya, jadi hal ini yang membuat saya bangga. Kenapa? Karena dia pintar menyanyikan lagu ini. Ya, jadi saya tahu bahwa rancangan Tuhan itu ya dan amin. Ya, Yohanes bisakah lagu ini ku kagum? Ya, coba nyanyikan yang itu aja, kata-kata aja. Ya, ayo dengarkan saudara ya. Lagu ini membuat saya kebawa karena dia kata-katanya itu benar-benar menyentuh saya. Dan saya tahu bahwa hidup dia seperti itu. Ya. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ya, saya nangis saudara. Dia sampai habis, saya nangis. Hei, kok diem? Puji Tuhan, Tuhan menyentuh lidah bibirmu. Ya, terus dia bilang, aku semakin mencintai Tuhan. Mantap aku. Nah itu saudara. Nah, itulah kisah yang saya saksikan. Ada satu kisah juga, saudara. Suatu hari ada pasangan suami istri, saudara, yang hari ini ada di sini. Ya, dia ini bingung mau ngurapi rumah. Ya, akhirnya saya ngurapin rumah, ya, dengan doa kita ngurapin. Saya diurapi, mereka juga melayani. Ya, saudara, dengan pelayanan itu kita tidak tahu, saudara, apa yang terjadi, ya kan? Suatu ketika rumah sebelahnya itu kobong, kebakaran. Jadi dia ini kebingungan sekali, ya. Terus suaminya bilang, ayo cepetan keluar.
dia tidak bisa keluar karena kakinya saking syoknya, dia bingung, sekta. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin. Dia yakin bahwa Tuhan beserta, Tuhan tidak apa-apa, serah Tuhan. Begitu pelan-pelan dia jalan keluar, saudara. Memang benar di sebelah sana itu obong, semua terbakar semua. Padahal orang yang kebakar itu masih saudara, dan juga sudah dilempari batu, masih kaca pecah, itu masih tidak sadar bahwa rumahnya dia itu kebakaran. Jadi saya bisa perhatikan bahwa dalam hidup manusia sebagai anak Tuhan, dia pasti dipelihara, kita pasti dipelihara. Dan kalau waktunya Tuhan sudah tiba, semua pasti dalam penjagaan. Amin. Jadi ingatlah bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Ingatlah saudara, bahwa setiap rumah yang dapat pengurapan atau kita dibaptis pun itu tanda semuanya dijagainya. Ya, saya mohon dengan hormat untuk maju ke depan, ya, suami istri untuk maju ke depan. Kita akan mendengarkan kesaksiannya, ya saudara. Selamat malam semuanya. Selamat kenal, saya Jung Yejun sama suami saya Pak Edi. Saya mengenal Bu Iti banyak saya mau seksi yang terjadi pada tanggal 22 malam, jam 1 malam, rumah saya sebelah itu kebakaran. Kebakaran terjadi konsleting, terus saya konslet listriknya konslet. Puji Tuhan, kejadian itu sangat ajaib. Waktu kebakaran tidak ada angin, dan Tuhan benar-benar menjaga rumah saya. Saya percaya sekali rumah saya sudah diurapi sama Bu Titi. Jadi Tuhan bisa menjaga rumah saya. Saya percaya setelah diurapi sama Bu Titi itu, rumah saya dijaga sama Tuhan, sama dijaga sama malaikat. Walaupun jujur badan saya gemetar sekali, saya berteriak, Tuhan, lindungi saya dan suami saya. Puji Tuhan, pemadam bertahan semua. Lantas api sudah langsung padam, selesai. Saya banyak terima kasih sama Tuhan, sama Bu Titi. Ya, terima kasih, saya tidak bisa bicara. Iya, beri kemuliaan dari Tuhan saudara, di nama Tuhan Yesus. Saudara, saya sebetulnya masih ada satu orang yang saya juga cintai juga, ya, walaupun dia sudah sepuh, tapi dia sangat rajin, ya. Saya pengen sekali menjemput dia. Yesus, terus banget. Aku tresno Yesus, terus banget. Terus banget. Tresnoku cerut banget. Amin. Kita akan nyanyi sekali lagi. Nanti saya berterima kasih karena sudah memberikan waktunya. Ku tresno Yesus, cerut banget. Aku tresno Yesus, cerut banget.
Puji nama Tuhan. Kesaksian itu sederhana, saudara. Mereka ini sepuh-sepuh, tapi mereka mencintai Tuhan. Kalau mereka tidak mencintai Tuhan, mungkin gopoh ya, saudara. Saya juga melihat perjuangannya dia pasti banyak hal ketika ada kebakaran. Demikian juga tante itu juga, dia selalu setia, walaupun dia diem, tapi dia mendengarkan. Itu yang membuat saya bangga, karena itu kekuatan saya, saudara, di mana saya capek melihat hal-hal itu, tapi ketika melihat mereka itu, saya merasa ada satu obat yang membuat saya tenang. Amin. Itulah firman Tuhan, saudara. Itu kesaksiannya bahwa di mana Tuhan berkuasa dan bekerja di atas kepribadian kita. Marilah kita ini belajar ya, saudara. Walaupun kita bilang, aku tresno Yesus, jero banget, itu kayak apa? Apakah kita mau merendah seperti wanita yang mengurapi Yesus itu? Ya,